Peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Yang pertama ada perencanaan atau planning, merupakan proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua ada anggaran atau budget, merupakan ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam suatu fisik atau keuangan atau keduanya. Dan yang ketiga ada pengendalian, proses menetapkan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya dan melakukan koreksi apabila kinerja menyimpang dari rencana. Keterkaitan perencanaan, operasi, dan pengendalian. Perencanaan, rencana strategis yang pertama ada tujuan jangka panjang, yang kemudian tujuan jangka pendek, kemudian anggaran, dan kegiatan operasi, dan dapat disimpulkan menjadi pengendalian membandingkan hasil sesungguhnya versus hasil yang telah direncanakan. Jenis-jenis anggaran dapat dilihat dari bentuk piramida. Yang pertama ada anggaran induk atau master budget, yang kedua ada anggaran operasional atau operating budget, dan yang ketiga ada anggaran keuangan atau financial budget. Sistem penyusunan anggaran. Yang pertama ada sistem anggaran induk tradisional, yaitu pembuatan anggaran induk sebagian besar didasarkan pada anggaran induk sebelumnya. Yang kedua ada zero-based budgeting, yaitu manajer pusat pertanggungjawaban harus melanjutkan setiap aktivitas yang direncanakan dan taksiran biayanya seolah aktivitas tersebut baru pertama kali dilakukan. Dan yang ketiga ada planning, programming, dan budgeting system, alokasi sumber daya organisasi yang terbatas pada aktivitas atau program yang menjanjikan tingkat hasil paling besar. Pendekatan penyusunan anggaran. Yang pertama ada top down, penganggaran dari atas ke bawah, dan bottom up, penganggaran dari bawah ke atas. Pengumpulan informasi untuk penganggaran. Prosesnya dimulai dengan manajer anggaran menginfokan ke semua bagian untuk mengumpulkan anggaran. Data berasal dari banyak sumber. Data historis tentang harga tahun lalu, penjualan tahun lalu, perkiraan penjualan digunakan untuk sebagai dasar penyusunan anggaran, perkiraan variabel lain, perkiraan biaya, perkiraan kas, dan lain-lain. Penyusunan anggaran operasional dimulai dengan anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran pengendalian akhir barang jadi, anggaran harga pokok penjualan, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya riset dan pengembangan, anggaran biaya administrasi, dan yang terakhir anggaran laporan laba rugi. Kelebihan dan kelemahan proses anggaran tradisional. Kelebihannya, yang pertama, pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah. Yang kedua, arah dan tujuan bagi manajemen di semua tingkatan. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. Yang keempat, mekanisme untuk menggalang gagasan dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Dan yang kelima, ukuran evaluasi kinerja yang sesungguhnya dan kemampuan manajerial pada eksekutif. Kelemahannya, yaitu pertama, berorientasi departemen dan tidak menghitung keterkaitan antara departemen. Yang kedua, statis dan tidak dinamis. Dan yang ketiga, berorientasi hasil bukan prosesnya.